Selamat pagi Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses manajemen dan anggaran. Kelompok kami beranggotakan saya Nisa Ayu Kurnia Jati dengan NIM 1921140004, Vincentia Elda Alvera dengan NIM 1921140010, Ade Febrianti Simanulang dengan NIM 1921140011, Kezia Alvenayani 1921140014, dan Sarah Dewi Syarlinda 1921140026. Penganggaran merupakan sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara luas untuk menjalankan tanggung jawab manajerial. Penganggaran merupakan salah satu alat manajemen yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Aspek perencanaan dan pengendalian merupakan dua fungsi utama manajerial di dalam dunia bisnis. Perencanaan mencakup kegiatan menetapkan tujuan, menyusun kerangka dasar pikiran, memilih tindakan untuk mencapai tujuan, menciptakan kegiatan yang diperlukan, menerjemahkan rencana menjadi tindakan-tindakan, dan merencanakan kembali untuk mengoreksi adanya penyimpangan. Pengendalian merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa pelaksanaan yang efisien mampu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Peran manajemen. Peran manajemen ditunjukkan oleh Peter Drucker, yaitu manajemen berperan dalam mengerjakan sesuatu dengan benar dan efektif. Selain itu, manajemen juga berperan dalam menentukan sasaran perusahaan dan melakukan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah materi proses manajemen yang akan dijelaskan oleh Sarah. Berikutnya, saya Sarah akan menjelaskan tentang proses manajemen. Sebagaimana definisi manajemen, tercermin 4 kerangka dasar, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan tersebut dinamakan proses manajemen. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis oleh manajer pada semua tingkat. Yang pertama akan saya jelaskan adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif yang untuk mencapai tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Terdapat dua jenis perencanaan manajemen yang ada. Terdapat dua jenis perencanaan manajemen yang dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama adalah perencanaan strategik, difokuskan pada tujuan perusahaan dan secara keseluruhan mempengaruhi seluruh fungsi manajemen, melibatkan konsekuensi yang menyeluruh dan jangka panjang. Yang berikutnya ada perencanaan taktis. Perencanaan ini dirumuskan untuk tujuan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan, kinerja yang diharapkan, dan dimensi waktu yang mencakup jangka waktu pendek hingga menengah. Yang berikutnya adalah pengorganisasian atau organizing and staffing. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contohnya, dalam perusahaan terdapat beberapa departemen, seperti departemen produksi maupun administrasi. Yang berikutnya, pengarahan atau leading. Setelah dilakukan pengorganisasian, tahap selanjutnya adalah bagaimana membuat orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer perlu mengarahkan orang-orang tersebut melalui kegiatan pengarahan atau leading, mempengaruhi atau influencing, dan juga memotivasi atau motivating orang tersebut untuk bekerja. Yang terakhir, pengendalian atau controlling. Proses pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Pandangan lain berpendapat bahwa pengendalian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pengendalian awal. Ini dipergunakan
sebagai kegiatan atau tindakan dilaksanakan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan bahan mentah telah disiapkan, dan perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, pengendalian berjalan. Ini dipantau menggunakan observasi personal dan laporan terhadap kegiatan atau aktivitas berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijakan serta prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan. Yang terakhir, pengendalian umpan balik, yakni memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas di masa datang. Yang selanjutnya adalah manajemen yang strategik. Sekarang kita ada di era teknologi informasi dan globalisasi. Dalam era ini, perusahaan menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Untuk menghadapi hal tersebut, perusahaan memerlukan tipe perencanaan yang tidak sekedar mampu merespon perubahan yang bakal terjadi di masa depan, melainkan perusahaan perlu tipe perencanaan yang mampu menciptakan masa depan perusahaan melalui perubahan-perubahan yang dilaksanakan sejak sekarang. Nah, untuk membangun masa depan perusahaan diperlukan langkah-langkah strategik yang menjadi komponen manajemen yang strategik, yaitu yang pertama, perencanaan laba jangka panjang atau long range profit planning. Nah, di langkah pertama ini nanti ada 3 langkah penting. Nanti saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Lalu yang kedua, perencanaan laba jangka pendek atau short range profit planning. Ketiga, pengimplementasian atau implementation. Lalu yang terakhir ada pengendalian atau pemantauan atau monitoring. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa perencanaan laba jangka panjang terdapat 3 langkah penting. Langkah yang pertama yaitu perumusan strategi atau strategy formulation. Dalam perumusan strategi ini melalui 4 tahap. Yang pertama, pengamatan lingkungan yang akan dimasuki perusahaan. Contohnya lingkungan pasarnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman perusahaan atau biasa kita sebut SWOT analysis. Di sini perusahaan bisa mengetahui apa sih kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, lalu mengatasi kelemahan mereka. Yang ketiga, penentuan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan nilai-nilai dasar. Perusahaan menentukan apa sih tujuan mereka, apa sih tujuan perusahaan ini, apa sih misi mereka, dan memilih nilai-nilai dasar tersebut apa aja. Lalu tahap yang terakhir, yang keempat, itu ada penentuan strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi. Perusahaan memilih strategi apa aja seperti itu untuk mewujudkan visi mereka. Lalu langkah penting yang kedua adalah perencanaan strategik atau strategic planning. Nah, pada langkah ini strategi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan visi mereka kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran strategik. Lalu langkah penting yang terakhir, yang ketiga, adalah penyusunan program atau programming. Pada langkah ini tuh menjabarkan perencanaan strategi ke dalam program-program jangka panjang untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan beserta taksiran sumber daya yang diperlukan dan akan diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Pada slide selanjutnya ini terdapat bagian langkah-langkah strategik manajemen dan keluarannya. Seperti yang saya bilang tadi, perencanaan laba jangka panjang terdapat 3,
yaitu perumusan strategi dengan hasil analisis lingkungan, analisis SWOT, envisioning dan pemilihan strategi. Lalu yang kedua, perencanaan strategi. Menerjemahkan visi, misi, tujuan menjadi sasaran yang strategik. Langkah selanjutnya terdapat penyusunan program. Nah, penyusunan program ini ada long range profit plan. Dalam perencanaan laba jangka pendek terdapat penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini langkah selanjutnya langkah setelah penyusunan program, yaitu terdapat short range profit plan. Setelah penyusunan anggaran terdapat pengimplementasian. Nah, di sini berupa pelaksanaan rencana. Setelah disusun, susunan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya terdapat pengendalian. Pengendalian ini dengan keluarannya itu informasi umpan balik. Tahap perencanaan laba jangka pendek digunakan untuk menjabarkan program jangka panjang ke dalam rencana laba jangka pendek atau anggaran. Rencana laba jangka pendek kemudian diimplementasikan dan dimonitor untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pengimplementasian anggaran dan program tersebut. Selanjutnya, ada teori perencanaan dan pengendalian atau planning and control theory. Berdasarkan teori ini, manajemen seharusnya bisa mengendalikan dan merencanakan tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen harus dapat mengendalikan variabel-variabel yang dapat dikendalikan atau controllable variable, dan merencanakan variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable variable. Peran manajer dan kecakapan manajerialnya menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas keputusan perencanaan. Keputusan-keputusan dengan teori perencanaan dan pengendalian bersifat aktif, yang berarti merencanakan secara strategik program yang akan dilakukan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ade. Di sini saya akan menjelaskan anggaran perencanaan dan pengendalian laba sebagai alat manajemen. Program perencanaan dan pengendalian laba atau anggaran merupakan suatu proses untuk membantu melaksanakan fungsi pengendalian dan perencanaan yang efektif. Di sini digunakan istilah perencanaan dan pengendalian laba yang komprehensif. Tidak seperti pandangan sebelumnya yang memandang anggaran sebagai model matematis dalam organisasi yang dikembangkan oleh programmer komputer. Pandangan tersebut tidak relevan karena tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam konsep perencanaan dan pengendalian laba, yakni yang A, anggaran memerlukan keputusan perencanaan utama oleh manajemen, yang B, anggaran menyangkut kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen, dan yang C, anggaran memperhatikan perilaku yang penting dalam organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, dilihat secara menyeluruh, anggaran menjadi satu di antara pendekatan-pendekatan penting yang telah dikembangkan untuk mendukung proses manajemen yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran merupakan alat manajemen yang penting. Mengapa demikian? Karena program perencanaan dan pengendalian laba merupakan anggaran untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan, manfaat utama perencanaan manajemen adalah untuk menyediakan proses umpan ke depan untuk mengendalikan dan merencanakan. Konsep umpan ke depan adalah untuk memberi petunjuk kepada setiap manajer dalam membuat keputusan harian. Rencana yang disetujui menjadi tidak pokok dari umpan ke depan.
Lalu, perencanaan umumnya dianggap sebagai tugas paling sulit yang dihadapi dan juga sesuatu yang sangat mudah ditunda. Perencanaan dibandingkan pandangan bahwa kesuksesan masa depan suatu organisasi dapat ditingkatkan dengan tindakan manajemen yang dilakukan. Pada umumnya suatu organisasi akan lebih sukses jika manajemen mengimplementasikan proses umpan ke depan dengan baik. Perencanaan diperlukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, unit bisnis memiliki tujuan untuk dicapai. Perencanaan memberi arah pada tujuan. Yang kedua, sumber daya dan kapasitas unit terbatas. Perencanaan menjamin efisiensi pemanfaatan sumber daya tersebut. Yang ketiga, unit teknis menghadapi persaingan di pasar. Perencanaan mengurangi risiko kegagalan di pasar. Dan yang keempat, setiap keputusan bisnis selalu berfokus pada laba rugi perusahaan dan anggaran yang merencanakan hal tersebut. Setiap bagian perencanaan harus mencakup evaluasi, penilaian kembali, dan berbagai variabel, karena hal ini memiliki dampak yang besar terhadap perencanaan sasaran dan tujuan yang realistik. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sasaran dan tujuan yang realistik mencakup berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Pengembangan tujuan perusahaan adalah hal yang paling mendasar dari pengambilan keputusan dalam proses perencanaan tujuan. Tujuan perusahaan menyatakan secara garis besar kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Pernyataan tujuan perusahaan menggambarkan visi, misi, keyakinan dasar, dan nilai-nilai dasar perusahaan. Tujuan menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan dan hasil akhir dari kegiatan perusahaan. Dan yang kedua, sasaran. Sasaran menggambarkan garis besar tujuan perusahaan yang difokuskan secara eksplisit dan menspesifikasikan. Ini terdapat 3. Yang A, dimensi waktu untuk pencapaiannya. Yang B, ukuran kuantitatif. Yang C, pembagian kewenangan atau otoritas. Lalu yang ketiga ada strategi. Strategi adalah cara bagaimana perusahaan mencapai tujuan-tujuannya dengan cara menyelaraskan antara sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dengan berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi di pasar. Terdapat 3 tipe strategi yang dapat dirumuskan. Yang pertama ada grand strategi, yang kedua generic strategi, dan yang ketiga adalah value based strategi. Titik strategi value based strategi ini merupakan usaha untuk mengarahkan manajer agar bertanggung jawab atas yang pertama adalah penyerahan produk atau jasa yang memberikan nilai atau value untuk memenuhi kebutuhan customer. Dan yang kedua, penyerahan sistem strategi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap nilai tersebut dan untuk mewujudkan kewajiban organisasi. Lalu yang keempat ada rencana laba. Tahap paling rinci dari perencanaan ketika manajemen mengoperasionalkan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan ke dalam rencana laba. Rencana laba adalah gambaran-gambaran dan naratif mengenai hasil yang diharapkan dari implementasi keputusan. Istilah rencana laba atau anggaran digunakan karena secara eksplisit rencana ini menyatakan sasaran dalam kurun waktu dan hasil keuangan yang diharapkan atau pengembalian investasi, laba, dan biaya untuk setiap bagian perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elda. Anggaran dalam fungsi pengorganisasian dan pengarahan. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Anggaran penting untuk menyelaraskan atau koordinasi setiap bagian kegiatan seperti bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi, dan bagian keuangan. Dalam hal ini karena program
Anggaran harus berdasar pada struktur organisasi yang tepat dan garis pemisah wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi dan pendelegasian berguna untuk membuat kerangka di mana tujuan perusahaan dapat dicapai dengan cara yang terkoordinasi dan efektif secara berkesinambungan. Dalam banyak kasus, penyesuaian organisasi dan ketepatannya diperlukan untuk menjadikan operasi berjalan dengan baik sehingga dapat diimplementasikan secara efisien. Program anggaran yang komprehensif harus dibuat menurut subunit organisasi dan ciri struktural perusahaan tersebut, sehingga perusahaan yang dikelola dengan baik. Jika dilihat dalam dimensi waktu, maka rencana proyek, rencana strategis, jangka panjang dan rencana taktis jangka pendeknya disusun berdasarkan wewenang dan tanggung jawab organisasional atau dilakukan berdasarkan pembagian menurut lini produk maupun jasa. Sasaran dan rencana dari berbagai pusat pertanggungjawaban dikumpulkan menjadi sasaran dan rencana untuk perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, anggaran biasanya dikembangkan setiap tahun sebagai berikut. Yang pertama, atau manajemen puncak, menentukan sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, asumsi, perencanaan, dan pedoman yang disampaikan kepada para manajer subunit. Kedua, manajer dari setiap subunit mematuhi pedoman umum, mengembangkan bagiannya dalam rencana laba komprehensif. Ketiga, manajer dari setiap unit menyajikan rencana laba dari subunitnya kepada manajemen tingkat atas untuk penelaahan kritis, evaluasi, dan revisi yang disarankan jika memang diperlukan. Yang keempat, rencana dari setiap subunit. Setelah disetujui oleh manajemen yang lebih tinggi, kemudian dikonsolidasikan menjadi rencana laba menyeluruh untuk perusahaan. Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran juga merupakan alat pengendalian atau controlling. Fungsi utama dari pengendalian ini adalah untuk meyakinkan tercapainya tujuan, sasaran, dan standar perusahaan. Pengendalian memiliki beberapa unsur seperti observasi langsung, ekspresi lisan, memo tertulis, kebijakan, dan prosedur. Anggaran yang komprehensif memfokuskan pada pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja untuk menentukan penyebab kinerja tinggi dan yang rendah. Karakteristik penting pelaporan kinerja anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinerja diklasifikasikan menurut tanggung jawab yang dibebankan sehingga laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Hal-hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan harus ditentukan. Di sini harus dibedakan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, dibuat laporan yang tepat waktu. Untuk pengendalian yang efektif, laporan kinerja harus diterbitkan dalam periode interim seperti bulanan, mingguan, atau bahkan dalam beberapa kasus secara harian. Yang keempat, penekanan diberikan pada perbandingan antara hasil yang direncanakan dengan yang aktual. Laporan kinerja harus diperhatikan untuk mencari kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan atau varians. Untuk bagan 1.8 mengenai karakteristik dari suatu laporan kinerja. Bisa dapat dilihat dalam gambar bahwa terdapat pokok-pokok yang dapat dikendalikan dalam tabel seperti penjualan produk A, unit nilai, penjualan produk B, unit nilai, total penjualan, biaya-biaya, biaya perjalanan, biaya lainnya, secara rinci, total biaya kontribusi, kemudian penjualan kurang biaya. Nah, terdapat hasil aktual, hasil yang direncanakan, dan varians. Untuk hasil aktual, untuk unit 515, hasil yang direncanakan 500. Berarti untuk variansnya 15. Untuk nilai 257.500, untuk hasil aktualnya hasil yang direncanakan 250.000, jadi untuk variansnya 7.500. Untuk penjualan produk B, untuk unit ada 200, untuk hasil aktual hasil yang direncanakan 250, variansnya minus 50. Untuk nilai hasil aktualnya ada 60.000, hasil yang direncanakan 75.000. Nah, untuk variansnya minus 15.000. Total penjualan hasil aktual 317.500, hasil yang direncanakan 325.000, sehingga variansnya menjadi minus yaitu 7.500. Biaya perjalanan 32.000 untuk hasil aktual. Untuk hasil yang direncanakan 30.000, sehingga variansnya minus 22.000. Untuk biaya lainnya atau rinci, hasil aktual 13.000, hasil yang direncanakan 11.000, sehingga variansnya minus juga yaitu minus 2.000.
Total biaya kontribusi 45.000, untuk hasil aktual hasil yang direncanakan 41.000, sehingga variansinya minus 4.000. Sehingga penjualan kurang biaya 272.500, untuk hasil yang aktual, untuk hasil yang direncanakan 284.000, untuk varians itu sebesar minus 11.500. Gambaran contoh tersebut membuktikan bahwa anggaran membantu manajemen melaksanakan fungsi pengendalian dan menyediakan sasaran yang realistik dan standar yang diterapkan untuk kemudian dibandingkan dengan hasil yang aktual untuk mengukur kinerja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.